Nyalain dulu nggak? Hah? 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 Kenapa, Be? Kok mati? Kok lampunya mati tiba-tiba? Halo Sivitas, balik lagi di Hororific, podcast yang nemenin malam Jumat kamu dengan kisah-kisah horor yang pastinya bukan cuma serem aja, tapi kisah nyata dari kehidupan di kampus. Masih bareng aku Lian. Dan aku Zikri. Dan malam ini kita bakal bahas kisah yang cukup bikin merinding, yang berasal dari salah satu mahasiswa di Institut Teknologi Bandung atau biasa dikenal ITB. Kisah ini berawal dari seseorang perempuan bernama Firly yang sedang menjalani masa TPB di asrama kampusnya, tepatnya di daerah Jatinangor. Nah, jadi saat itu Firly itu harus tinggal di asrama sendirian dalam satu kamar, yang seharusnya kamar itu tuh diisi sama 3 orang. Tapi karena pandemi, setiap mahasiswa hanya boleh menempati satu kamar sendirian. Tapi 3 kasur itu tuh tetap ada. Kebayang ya Sivitas, kasur yang berjejer 3, tapi yang tidur cuma 1 orang. Posisinya pun menghadap langsung ke toilet dengan jendela di samping kanan dan pintu tepat di sebelahnya. Kalau ada yang buka pintu, pasti langsung bisa lihat tempat tidurnya. Dan yang bikin agak nggak nyaman, sejak awal Firly ini tinggal, dia nggak pernah benar-benar bisa tidur nyenyak. Selama 2 bulan pertama, dia kesulitan tidur sebelum subuh. Alasannya bukan karena cuma suasananya asing, tapi juga karena cerita-cerita horor yang beredar di kalangan mahasiswa. Betul, belum lagi ini kali pertama dia tidur sendirian. Biasanya tuh di rumah dia selalu tidur bareng adiknya, jadi mungkin butuh waktu buat adaptasi. Bahkan Firly juga bawa kipas sendiri biar ada suara kipas buat nemenin kesendiriannya di kamar. Tapi ternyata suara kipas ini tuh gak cukup menenangkan hati Firly. Nah, sekitar bulan ketiga, saat Firly mulai merasa sedikit lebih nyaman dan mulai bisa tidur nyenyak, jadwal tidurnya udah mulai membaik, justru di malam itulah terjadi kejadian yang paling menyeramkan. Malam itu Firly seperti biasa, lampu kamar dimatikan, tapi masih ada cahaya samar dari lorong yang menembus ventilasi jendela kamarnya. Lalu waktu tidur dia sempat bermimpi. Tapi ini bukan sekedar mimpi. Dalam mimpi itu dia melihat dirinya tidur dalam posisi yang sangat persis sama kenyataannya. Dan di depan tempat tidurnya berdiri sosok asing, botak sebagian, alis tebal, menatap lurus ke arahnya dengan tatapan yang serius dan matanya melotot. Sosok itu pun diam saja dan gak bergerak sama sekali. Cuman natap dengan wajah menunduk sedikit, dan ketika Firly terbangun, ia berada dalam posisi setengah duduk. Sama persis kayak di dalam mimpi. Keringat dingin pun membasahi tubuh Firly ini. Dan pada saat malam itu, ia langsung nyalain lampu dan muter murotal Al-Quran sampai subuh. Dan pada malam itu pun Firly gak tidur lagi. Tapi ternyata itu belum selesai. Ada kejadian lain yang terjadi saat bulan puasa. Saat itu Firly sedang berada di kamar temannya. Di lantai 4, seharian Firly menghabiskan waktunya di sana. Namun Firly pun bergegas untuk naik ke lantai 5, yang mana itu adalah kamarnya sendiri.
untuk memasak nasi. Suasana udah mulai gelap tuh, karena dia ke atas ketika udah mau maghrib. Lorong-lorong belum sepenuhnya menyala, dan kamar sebelahnya pun kosong. Emang sih, kamar itu tuh nggak berpenghuni sejak awal. Firly tidak menyalakan lampu kamar karena berpikir akan kembali ke bawah setelah dia memasak nasinya selesai. Ia hanya menyalakan lampu kamar mandi untuk mencuci beras dan mengandalkan cahaya dari lampu kamar seberang yang tidak seberapa itu. Lalu Firly melihat sosok melewati kamarnya. Dia yakin kalau itu memang temannya yang lain. Namun tiba-tiba terdengar bisikan samar dari arah pintu. Awalnya Firly ngira itu hanya temannya yang sedang bercanda. Tapi ketika ia mulai ngeletakin si pancinya ke dalam rice cooker secara pelan-pelan, itu tuh berguna untuk suara tuh agar tetap sunyi dan untuk ngejailin temannya kembali. Tapi ternyata bisikan itu kembali terdengar, dan kali ini tepat di sebelah telinga kanannya, kencang, bersuara. Refleks Firly menjatuhkan panci, menyalakan lampu kamar, dan segera lari ke bawah. Ia mencari teman yang sebelumnya lewat. Ternyata teman tersebut itu tidak ada dan gak ada yang iseng sama Firly. Dan dia tidak melihat satu orang pun di lorong lantai 5 itu. Yang artinya Firly saat itu emang sendirian. Teman yang bareng Firly ini sejak pagi itu pun ngaku gak naik ke lantai 5. Bahkan sama sekali gak naik ke lantai 5. Tapi selama ditinggal sendirian, temannya itu nyium bau aneh di kamarnya. Tapi entah kenapa di asrama kampus tuh emang suka kejadian yang aneh-aneh ya. Bahkan yang gak pernah dilihat atau yang pernah ngerasain pun bisa menjadi pengalaman gitu di asramanya. Kalau kalian gimana nih Sivitas? Punya pengalaman yang sama gak? Betul banget. Cerita dari asrama ITB di Jatinangor ini belum berakhir gitu aja loh. Teman Firly yang lain, Omar, juga ngalamin kejadian yang ganjil. Suatu hari, Omar dan temannya, Bima, sedang pergi ke Bandung bersama. Namun, emang mereka tuh mutusin untuk pulang masing-masing malam itu. Omar yang kembali dari Bandung ke asrama tersebut pun ngira temennya Bima udah tiba lebih dulu karena lampu kamar Bima tuh terang menyala gitu. Ia mengetuk pintu, tapi gak ada jawaban. Yang terdengar justru suara gerakan di dalam kamarnya. Bahkan gagang pintunya tuh sempat berbunyi dari dalam. Tapi pintu tetap terkunci. Omar mencoba menelpon Bima, tapi tidak diangkat. Karena khawatir takut temannya kenapa-napa, Omar ngintip dari ventilasi atas dan ngeliat kamar itu tuh kosong dan gak ada satu orang pun di dalamnya. Padahal suara dari dalam kamar tuh jelas banget. Tak lama kemudian Omar turun ke selasar, semacam lobi asrama, tempat mahasiswa biasa berkumpul. Di sana dia menemukan teman-temannya, termasuk si Firly ini. Dia menceritakan kejadian barusan sambil berkata, kok si Bima digedor-gedor gak nyaut ya? Di kamarnya padahal ada suara gerasak-gerusuk. Mereka yang kaget pun langsung ngomongin Bima bersama-sama. Dan panggilan dijawab sama Bima. Bima bilang dia masih dalam perjalanan pulang dari Bandung. Jadi siapa yang ada di kamar itu? Gak ada yang tahu sih.
Tapi itu jadi malam yang gak mau mereka bahas lagi sama sekali, karena takut itu kejadian kembali. Dari kamar kosong yang tiba-tiba keisi bisikan goib, hingga sosok misterius di dalam mimpi cerita Firly tadi. Dan teman-temannya pun nunjukin bahwa kadang satu kamar bukan berarti hanya dihuni satu jiwa. Nah, gimana sih Vitas? Masih berani tidur sendiri malam ini? Kalau kamu punya cerita horor kampus yang gak kalah serem, atau kamu mau ceritain langsung di podcast kampus, bisa banget. Langsung aja kirim ke Apa? Dengar suara gak? Iya sih kayaknya ya, aneh. Dengar gak? Iya anjir. Itu udah ya? Udah sih. Serem ya. Jujur agak kaget sih. Iya kaget. Lanjut. Gak apa-apa. Mungkin buat kamu-kamu yang mau ceritain langsung di podcast kampus, bisa banget. Langsung aja kirim ke DM kita di Instagram atau TikToknya @podcastkampus. Dengerin terus Hororific tiap malam Jumat di YouTube dan Spotify Podcast Kampus. Sampai ketemu di episode berikutnya. Selamat malam dan jangan kaget kalau ternyata di kamar kamu sekarang ada yang lagi merhatiin kamu. Nyalain dulu gak? Hah? Hah? Kenapa, Be? Kok mati? Kok lampunya mati tiba-tiba? Coba nyalain. Bisa nggak? Punya kali, Be. Benerin dulu, Be. Nah. Udah ya, aman ya. Agak gimana ya, Jik ya? Iya. Be. Udah deh, lanjut. Lanjut, Lian. Oke. Dengerin terus Hororific tiap malam Jumat di YouTube dan Spotify-nya Podcast Kampus. Tapi kalau kamu masih berani